Oke, kita masih lanjut bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan ya. Di bagian 1 kita udah bahas definisi dan ciri pertumbuhan dan perkembangan, terus juga udah bahas struktur biji itu seperti apa, dan juga perkecambahan. Nah, sekarang kita masuk ke pertumbuhan primer dan sekunder pada tumbuhan. Jadi kita masih ngomongin tumbuhan. Nah, yang pertama ini kita coba bahas dulu tentang pertumbuhan primer pada tumbuhan. Jadi, pertumbuhan primer ini pertumbuhan yang dapat menyebabkan tumbuhan tambah tinggi. Di mana terdapat pertumbuhan primer? Ini terdapat di ujung akar dan ujung batang, karena disinilah terdapat meristem apikal. Pertumbuhan primer ini terjadi pada seluruh jenis tumbuhan ya, termasuk itu ya Gymnospermae, kemudian Angiospermae, seperti itu. Sedangkan khusus tumbuhan gramini, rumput-rumputan kayak misalnya bambu, tebu, jagung. Nah, pertumbuhan primernya ini juga terdapat pada ketiak daun atau di ruas-ruas batangnya. Karena apa? Karena di tumbuhan gramini itu dia juga memiliki meristem interkalar atau meristem antara. Meristem ini berkontribusi juga untuk pertambahan tinggi tumbuhan. Nah, tadi kan pertumbuhan primer itu terjadi di ujung batang dan ujung akar. Kita coba bahas di ujung akar ya. Ini mewakili aja, karena di ujung batang sebenarnya konsepnya sama aja. Jadi kalau misalnya yang ada saya buat gambarnya ini adalah diagram dari ujung akar. Di sini saya udah buat ada 3 zona pada ujung akar, yaitu ada zona meristematik. Bagiannya bisa kalian lihat di gambarnya ya, batasnya yang mana. Kemudian ada zona elongasi atau zona pemanjangan. Terus yang ketiga ada zona diferensiasi atau zona pendewasaan. 3 zona ini juga terdapat pada ujung batang ya. Nah, di zona meristematik atau zona pembelahan, disinilah terdapat meristem apikalnya. Jadi ceritanya di zona ini si sel-selnya itu dia aktif membelah. Meristem adalah sel-sel yang aktif membelah. Karena di zona ini sel-selnya masih muda, jadi ceritanya masih rapuh kan, terus dia terdapat pada ujung. Makanya di ujung akar ini juga terdapat pelindung, kita sebut dengan kaliptra atau tudung akar. Tudung akar ini yang berfungsi melindungi dan juga dia berfungsi untuk menembus tanah ketika akar terus tumbuh panjang, seperti itu. Kemudian kita bahas zona elongasi atau zona pemanjangan. Di sini ada bagian-bagian yang kita sebut dengan protoderm, bagian yang paling luar, kemudian meristem dasar, itu bagian tengah, terus yang paling dalam itu kita sebut dengan prokambium. Nah, kalau di gambar saya buat labelnya itu protoderm 1, meristem dasar 2, prokambium itu 3. Yang mana jaringan ini yang nanti bakal berdiferensiasi. Jadi ketika zona diferensiasi, strukturnya dan fungsinya mulai matang, mulai dewasa. Yang protoderm tadi itulah yang menjadi jaringan epidermis sebagai pelindung paling luar. Kemudian meristem dasar itu yang jadi korteks, sedangkan prokambium yang di dalam tadi itu yang berkembang menjadi stele atau silinder pusat. Disinilah terdapat xilem dan juga floem. Yang mana epidermis, korteks, dengan stele itu saya label dengan angka 4, 5, dan 6. Lalu untuk zona diferensiasi, tadi udah kita temukan ada epidermis, korteks, dan stele. Di sini juga kita temukan cirinya kalau untuk epidermisnya itu udah mulai tumbuh rambut-rambut akar. Jadi epidermisnya udah termodifikasi menjadi rambut-rambut akar. Jadi kalau misalnya nanti di soal ketemu gambar yang seperti ini, terus juga ada rambut-rambut akarnya, itu udah kita bisa pastikan itu adalah zona diferensiasi. Gitu. Jadi posisinya seperti itu ya. Yang paling bawah itu zona meristematik, kemudian dilindungi sama kaliptra. Terus zona yang di tengah itu zona elongasi atau zona pemanjangan. Terus yang terakhir yang udah dewasa itu adalah zona diferensiasi. Gampang kan?
Lalu yang kedua, kita lihat pertumbuhan sekunder. Nah, kita bandingkan dengan pertumbuhan primer tadi ya. Jadi kalau misalnya pertumbuhan sekunder ini yang menyebabkan tumbuhan itu makin besar diameter batangnya. Pertumbuhan sekunder ini terdapat pada tumbuhan yang memiliki kambium. Nah, mana aja? Yaitu tumbuhan dikotil dan juga beberapa tumbuhan gymnospermae. Jadi nggak semua tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, bagian mana aja yang terlibat dalam pertumbuhan sekunder? Jadi di sini ada 3 saya buat. Yang pertama ada kambium vaskular, yang kedua itu ada kambium gabus atau velogen, yang ketiga ada perikambium atau perisikal. Kita bahas satu-satu. Kambium vaskular, kambium yang terdapat pada jaringan pembuluh. Nah, kambium vaskuler ini yang tumbuh kalau misalnya ke arah dalam itu membentuk xilem sekunder, sedangkan ke arah luar itu membentuk phloem sekunder. Terus kambium gabus atau velogen ini juga tumbuh ke arah dalam dan ke arah luar ya. Kalau yang ke arah dalam itu membentuk jaringan yang namanya veloderm, sedangkan ke arah luar itu membentuk jaringan yang namanya velum. Sedangkan untuk perikambium atau perisikal, inilah yang nantinya bakal membentuk cabang akar. Nah, cabang akar dengan rambut-rambut akar yang tadi itu beda ya. Gitu ya, udah bisa dibandingkan ya pertumbuhan primer itu seperti apa dan pertumbuhan sekunder itu seperti apa. Dan bagian-bagian yang terlibat pada pertumbuhan primer itu apa, pertumbuhan sekunder itu apa. Oke? Tadi saya ada nyebut kambium vaskular dan kambium gabus ya. Nah, posisinya di mana? Nah, ini ada gambar batang pada tumbuhan disayat secara melintang, bisa kalian lihat. Kalau misalnya yang warna merah itu adalah kambium vaskularnya. Sedangkan yang warna biru, lingkaran yang warna biru itu adalah posisi dari velogen atau kambium gabus. Jadi kalau velogen ini dia dekat dengan epidermis dari batang tumbuhan. Di diagram ini juga dijelaskan maksud pertumbuhan sel-selnya tadi yang ke arah luar dengan ke arah dalam. Jadi kalau misalnya makin dalam, sel-selnya nambah ke dalam, itu yang membentuk xilem sekunder. Sedangkan kalau misalnya tumbuh ke arah luar, sel-selnya nambah ke arah luar, itu yang membentuk phloem sekunder. Gitu. Jadi lebih paham ya. Nah, aktivitas dari kambium inilah yang membentuk lingkaran tahun. Apa itu lingkaran tahun? Jadi kalau misalnya kalian lihat, kalau nebang pohon itu si batang pohonnya kayak ada garis-garis melingkar kan? Nah, dari garis-garis inilah juga bisa kita tentukan umur dari si tumbuhan tersebut. Makanya disebut lingkaran tahun. Kenapa bisa terbentuk pola melingkar pada batang ini? Jadi pola gelap dengan terang pada batang ini tergantung musim. Jadi satu pola gelap dengan satu pola terang ini terbentuk dalam siklus 1 tahun. Oke, kita masuk ke submateri selanjutnya yaitu teori titik tumbuh. Jadi ada 2 teori dari 2 orang ilmuwan juga. Yang pertama ada teori histogen, ini dari Einstein, nama ilmuannya. Kemudian yang kedua itu ada teori tunica corpus, ini oleh Smith. Kalau menurut teori histogen, titik tumbuh dari meristem primer ini terdiri dari 3 lapisan jaringan. Nama jaringannya ada dermatogen, periblem, dan juga plerom. Lapisan dermatogen ini yang membentuk epidermis, kemudian lapisan periblem ini yang membentuk korteks, sedangkan plerom itu yang membentuk silinder pusat. Di sebelahnya ada diagramnya ya, bisa dilihat dan dicermati. Sedangkan untuk teori tunica corpus, di sini dinyatakan bahwa meristem primernya terdiri dari 2 lapis, yaitu lapisan tunica dan lapisan korpus. Tunica ini yang menjadi epidermis, sedangkan korpus menjadi jaringan yang lain. Gitu ya, untuk teori titik tumbuh. Ini juga nggak sulit-sulit amat.
Selanjutnya, kita bahas tentang kurva pertumbuhan. Kurva pertumbuhan dari tumbuhan. Jadi kalau misalnya pertumbuhan tanaman, kalau kita gambarkan dalam grafik dalam waktu tertentu, maka akan terbentuk kurva sigmoid. Kurva sigmoid ini kurva yang berbentuk huruf S. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kurva sigmoid, ini ada 3 fase yang utama, yaitu fase log atau fase eksponensial, kemudian yang ketiga ada fase stasioner. Kalau fase lag itu adalah pertumbuhannya lambat. Jadi di awal, fase lag itu di awal, yang mana ditandai pertumbuhan yang lambat. Kemudian masuk ke fase eksponensial atau fase logaritmik. Di sini pertumbuhannya jauh meningkat dibandingkan fase lag. Terus ada fase stasioner. Di sini kita lihat kalau di grafiknya ini stasioner pace itu dia konstan. Jadi laju pertumbuhannya itu tetap. Jadi kalau kita kaitkan fase kehidupan dari tumbuhan, fase lag itu ya saat-saat perkecambahan lah ya. Terus lanjut ke fase eksponensial, jadi pertumbuhan vegetatifnya. Sampai nanti menuju dewasa, mulai tumbuh organ reproduksinya itu masuk ke fase stasioner. Perhatikan betul ya untuk kurvanya ini. Oke, jadi ini kita udah bahas sampai kurva pertumbuhan. Untuk pembahasan selanjutnya, kita lanjutkan ke video berikutnya ya. Oke.